Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah proyek komentar teori graf dengan judul Pelabelan Graceful dengan dosen pemampu yaitu Bapak Ihsan dan anggota kelompok 6 yang pertama adalah Cynthia Nova Fatihah yang akan membahas graf kipas dengan NIM akhir 1006. Yang kedua, Siti Halimatus Sa'diyah yang akan membahas graf superstar dengan NIM akhir 1040. Yang ketiga, saya sendiri, Hufifah Indah Parawansa, yang akan membahas graf jalur dengan NIM akhir 1042. Dan yang terakhir, Hardiah Mauli, yang akan membahas tentang graf sikel dengan NIM akhir 1047. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk kepada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pelabelan Graceful pada graf lintasan. Graf jalur atau graf lintasan yang dilambangkan dengan PN adalah jenis graf tak berarah yang terdiri dari N simpul dan tepat N-1 sisi. Graf ini menyusun simpul dalam urutan linear layaknya rantai sehingga setiap simpul, kecuali dua di ujung, hanya terhubung ke dua simpul tangga, membentuk jalur lurus tanpa cabang ataupun siklus. Dengan kata lain, setiap simpul dalam graf jalur atau kecuali simpul pertama dan terakhir memiliki derajat 2. Sedangkan simpul pertama dan terakhir memiliki derajat 1. Secara formal, graf PN didefinisikan sebagai yang pertama himpunan N simpul, yaitu VPN sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Dan yang kedua, himpunan N-1 sisi dinotasikan sebagai EPN, yaitu V1, V2, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn-1, Vn. Dengan demikian, Vn memenuhi yang pertama graf sederhana, yang kedua terhubung, yang ketiga tidak memiliki siklus, yang keempat bipartit, yang kelima jumlah sisi, dan yang keenam derajat simpul. Untuk lebih lengkapnya, sudah dijelaskan pada makalah. Graceful labeling pada graf jalur Pn adalah cara penomoran simpul, sehingga perbedaan antara simpul ujung setiap sisi menghasilkan rentang nilai kelipatan K, tepat 1 setiap nilai, tanpa duplikat. Graf jalur sudah terbukti selalu memenuhi kondisi ini untuk semua K lebih besar dari sama dengan 1, menjadikannya struktur dasar yang tangguh untuk studi labeling graf. Graf jalur Pn dikatakan mempunyai Graceful labeling jika terdapat pemetaan injektif sebagai berikut, yaitu F, VPN, sehingga 0, 1, 2, dan seterusnya sampai Kn-1, di mana K lebih besar dari sama dengan 1 adalah konstanta, sehingga label sisi yang diturunkan dari selisih mutlak antara label simpul-simpul ujung setiap sisi adalah Fe sama dengan mutlak F2 min Fp. Untuk setiap sisi E sama dengan U dan P elemen E Pn. Syarat Graceful yaitu himpunan semua label sisi harus tepat sama dengan K, 2K, dan seterusnya sampai N-1K. Artinya, tiap kelipatan K dari 1 hingga N-1 muncul persis sekali dan tidak ada duplikasi. Ini memastikan bahwa label sisi terdistribusi merata dan sistematis mengikuti urutan kelipatan. Graf jalur Pn akan memiliki Graceful labeling jika label-label sisinya adalah semua kelipatan dari K, mulai dari K hingga N-1K, tanpa ada label sisi yang sama. Konsep ini memperluas Graceful labeling untuk kasus khusus K sama dengan 1, di mana label sisi harus mencakup 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Menurut definisi umum dalam teori graf, sebuah graf dikatakan Graceful jika terdapat injeksi F, V, G, sehingga 0, 1, 2, dan seterusnya sampai Q plus N-1, sehingga input edge labeling mencakup K sama K plus 1, dan seterusnya sampai Q plus K-1. Dengan Q adalah jumlah sisi ketika diterapkan graf Pn, sehingga didapatkan Q sama dengan N-1, sehingga domain menjadi 0 dan seterusnya sampai K N-1, dan label sisi menjadi K, 2K, dan seterusnya sampai N-1K. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung membahas contoh. Untuk contoh yang pertama, perhatikan graf jalur T5. Graf ini memiliki 5 simpul dan 4 sisi. Jika ingin melakukan 2 Graceful labeling, maka penyelesaiannya sebagai berikut.
Untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan himpunan label sisi yang diinginkan. Untuk suatu K-graph labeling dengan jumlah sisi Q, maka himpunan label sisi yang diinginkan adalah L sama dengan K, K plus 1, dan seterusnya sampai K plus Q min 1. Berdasarkan soal, diketahui bahwa K sama dengan 2, dan Q sama dengan N min 1, sehingga 5 min 1 sama dengan 4. Dan diketahui bahwa nilai Q adalah 4. Sehingga diperoleh L sama dengan 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan rumus yang ada. Langkah yang kedua yaitu menentukan domain label simpul. Domain label simpul adalah dari 0 hingga K plus Q min 1 yang ditentukan melalui rumus VG sehingga 0, 1, 2, dan seterusnya sampai K plus Q min 1. Substitusikan nilai K sama dengan 2 dan Q sama dengan 4 kepada rumus tersebut, sehingga diperoleh VJ yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena jumlah label simpul N sama dengan 5, maka harus ada 5 label unik yang diambil dari himpunan tersebut. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan pelabelan simpul. Ambil pelabelan simpul sebagai berikut. Dengan menggunakan strategi pasangkan nilai ekstrim untuk menghasilkan selisih besar. Untuk FV1 sama dengan 0. Dan yang kedua, FV2 sama dengan 5, sehingga mutlak 0 min 5 sama dengan 5. Yang ketiga, FV3 sama dengan 1, sehingga mutlak 5 min 1 sama dengan 4. Yang keempat, FV4 sama dengan 4, sehingga 1 min 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir, FV5 sama dengan 2, sehingga 4 min 2 sama dengan 2. Bagian ini merupakan bagian selisih, sehingga didapatkan pelabelan simpul yaitu 0, 5, 1, 4, dan 2. Untuk langkah keempat yaitu menghitung label sisi dengan menggunakan rumus mutlak V mutlak F VI min F VI plus 1, sehingga berdasarkan label sisi yang ditentukan pada langkah sebelumnya didapatkan untuk yang pertama FV1 min FV2 sama dengan mutlak 0 min 5 sama dengan 5. Terus selanjutnya FV2 min FV3 sama dengan mutlak 5 min 1 sama dengan 4. Terus selanjutnya FV3 min FV4 sama dengan mutlak 1 min 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir FV4 min FV5 sama dengan 4 min 2. Menghasilkan nilai 2, diperoleh label sisi 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga diperoleh kesimpulan, graf jalur T5 dengan pelabelan simpul FV1 sama dengan 0, FV2 sama dengan 5, FV3 sama dengan 1, FV4 sama dengan 4, dan FV5 sama dengan 2 merupakan dua grafik labeling yang valid. Karena yang pertama label sisi yaitu 2, 3, 4, dan 5. Semua label sisi ini termasuk unik dan mencakup himpunan yang diharapkan. Semua label simpul unik dan terdapat pada domain. Dan sudah memenuhi semua ketentuan definisi K-graph labeling. Ini merupakan contoh gambar. Untuk yang ini merupakan label simpul dan yang ini merupakan label sisi. Untuk selanjutnya adalah pembahasan graf yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pelabelan K-graph pada graph cycle, sebelum kita masuk ke graph cycle, apa itu pelabelan K-graph? Jadi misalkan ada graf G, FPE adalah graf beraras bihar dengan order varian sisi Q, dan misalkan ada graf asli sembarang. Jika ada pemetaan injektif berupa F, P, G, yaitu 0, 1 sampai Q plus K-1 yang mengindukasi pemetaan injektif F aksen EG yaitu F, K plus 1 sampai I plus K-1 dan didefinisikan oleh F aksen U, V yaitu FU mutlak FU min FV untuk setiap U, V elemen EG dan U, V elemen FVG. Maka F disebut pelabelan K-graph, sedangkan F aksen disebut pelabelan K-graph sistem induksi dan graf disebut graf K-graph. Graf cycle atau graf siklus CN yang diataskan dengan CN bersifat K-graph jika dan hanya jika salah satu dari berikut terpenuhi. Yang pertama, yaitu jika N habis dibagi 4, di mana K harus genap dan K kurang dari sama dengan N min 1 per 2. Untuk syarat yang kedua, yaitu jika nilai N yang dibagi dengan 4 sisa 1, di mana K genap dan K kurang dari sama dengan N min 1 per 2. Dan untuk syarat ketiga, yaitu N jika dibagi dengan 4, akan diselah 3, di mana K ganjil dan K kurang dari sama dengan N kuadrat min 1. Maya dan Toilet telah menunjukkan bahwa CN bersifat K-graph jika N yang habis dibagi dengan 4 dan K genap serta K kurang dari sama dengan N min 1 per 2. Mereka juga mengamati bahwa untuk siklus CN, N yang habis dibagi 4 juga berlaku untuk setiap K elemen bilangan asli. Untuk yang syarat pertama, untuk semua K elemen bilangan asli,
siklus CN yang habis dibagi 4 adalah K-gaskell. Misalkan CN adalah satu siklus di mana N habis dibagi 4 seperti C4, C8, dan seterusnya, dan himpunan V1, V2 hingga Vn adalah titik dari siklus CN. Perhatikan peta F VCN yaitu 0, 1 hingga N plus K-1 yang didefinisikan sebagai FVI, yaitu yang pertama dengan I ganjil. Fungsinya berupa I-1/2, dan untuk I genap dan I kurang dari sama dengan N/2, fungsinya berupa N plus K min I/2, dan untuk I genap dan I lebih dari N/2, yaitu N plus K min 1 min I/2. Untuk I adalah titik dari VI. Jelas bahwa F bersifat injektif dan antiinduksi. F aksen ECN yang berupa K plus 1 hingga N plus K min 1 bersifat injektif diberikan sebagai F aksen U, V sama dengan mutlak FU min FV untuk setiap U, V elemen ECN dan U, V elemen FCN. VCN dengan demikian, F merupakan pelabelan K-gaskell dari siklus CN. Dan untuk syarat yang kedua, jika N yang dibagi 4 akan sisa 1 seperti C5, di mana K genap dan K kurang dari sama dengan N-1/2. Misalkan CN adalah suatu siklus di mana N yang dibagi dari 4 akan menyisakan 1, dan himpunan titik VI, V2 hingga Vn adalah titik dari siklus CN. Perhatikan peta F VCN yaitu 0, 1 hingga N plus K min 1 yang didefinisikan sebagai untuk titik I ganjil, fungsinya berupa I min 1/2, dan untuk I genap dan I kurang dari sama dengan N, ya, fungsinya berupa N plus K min I/2. Dan untuk N yang jika dibagi 4 akan sisa 3 di mana K ganjil dan K kurang dari sama dengan N kuadrat min 1/2. Misalkan C adalah suatu siklus di mana N yang dibagi 4 akan sisa 3, dan titik V1 hingga Vn adalah titik dari siklus CN. Perhatikan peta F VCN yaitu 0, 1 hingga N plus K min 1 yang didefinisikan sebagai FVI, di mana I ganjil fungsinya berupa I min 1/2, dan I genap dan I kurang dari sama dengan N, fungsinya berupa N plus K min I/2. Dan untuk contoh pelabelan K-gaskell pada graf cycle yang pertama, kita ambil contoh untuk N yang habis dibagi 4, di mana K elemen dari N. Ini adalah contoh dari CN, yaitu C8, di mana 8 yang habis dibagi 4. Dapat dilabeli K-gaskell karena memenuhi syarat pertama berupa 8 yang habis dibagi 4 dan untuk nilai K elemen bilangan asli. Jadi kita tidak perlu mengambil nilai K. Misalkan ambil K yaitu 2, sehingga untuk jumlah sisi N sama dengan jumlah titik. Jika C8 maka terdapat 8 sisi. Dan untuk yang pertama yaitu kita harus mencari label titik terlebih dahulu, di mana label titik dapat dipilih dari 0, 1 hingga N plus K min 1, di mana nilai N yaitu berupa 8 dan K seperti yang tadi sudah diambil yaitu 2, sehingga disubstitusikan menjadi 0, 1 hingga 8 plus 2 min 1, di mana label titik dapat dipilih berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk V1 dan V2, di mana titik yang berdekatan tidak boleh diambil nilai yang dekat, karena akan label sisinya akan tidak menghasilkan duplikat. Di mana di sini dapat dilihat label titiknya yaitu FV1 sama dengan 0, FV2 sama dengan 9, FV3 sama dengan 1, FV4 sama dengan 8, FV5 sama dengan 2, FV6 sama dengan 6, FV7 sama dengan 3, dan FV5 sama dengan 6. Titik tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, di mana rumus tersebut dapat diperoleh dari FV1 sama dengan 0, di mana 0 diperoleh dari 0/2, dan 0 jika dijabarkan menjadi 1 min 1/2, di mana 1 adalah titik V1. Dan untuk FV3 ya sama dengan 1 diperoleh dari 2/2, 2 jika dijabarkan menjadi 3 min 1/2, di mana nanti akan menghasilkan nilai FV3 sama dengan 1. Dan untuk FV5 sama dengan FV7 sama dengan, caranya sama dengan seperti FV1. Sehingga dari cara tersebut diperoleh fungsi FVI dengan I ganjil, yaitu FVI sama dengan I min 1/2 dengan indeks I ganjil. Titik dengan I genap dan I kurang dari sama dengan N/2 yaitu titik 2 dan 4 untuk C8. Mengapa 2 dan 4? Karena I2 itu genap dan 2 kurang dari sama dengan 8/2. Sehingga FV2 sama dengan 9 diperoleh dari 10 min 1. 10 dijabarkan menjadi 8 plus 2, di mana 8 adalah nilai N dan 2 adalah nilai K. Dan untuk min 1 dijabarkan menjadi min 2/2, di mana min 2 adalah titik dari FV2. Dan untuk I sama dengan 4 sama seperti FV2, sehingga diperoleh fungsi FVI dengan I genap dan I kurang dari sama dengan N/2, yaitu FVI sama dengan N plus K min I/2 dengan I genap dan I kurang dari sama dengan N/2. Dan untuk titik dengan I genap dan I lebih dari N/2, yaitu yang berupa titik 6 dan 8, titik 8, karena titik I sama dengan 6 genap dan 6 lebih dari 8/2. Sehingga diperoleh FV6 sama dengan 6, di mana 6 diperoleh dari 9 min 3, dan jika dijabarkan menjadi 8 plus 2, min 1 dan min 3 dijabarkan menjadi min 6/2, di mana 6 adalah titik dari FV6. Dan untuk I8 sama seperti FV6. Sehingga diperoleh fungsi FVI dengan I genap dan I lebih dari N/2, yaitu FVI sama dengan N plus K min 1 min I/2 dengan I genap dan I lebih dari N/2. Fungsi dengan I ganjil
I genap yang I-nya kurang dari sama dengan N per 2, dan untuk I genap dan yang I lebih dari N per 2, maksudnya sama seperti yang telah didefinisikan pada bagian awal. Sehingga diperoleh label sisi, yaitu pastikan selisih label untuk setiap pasangan titik yang bertetangga menghasilkan hubungan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana nilai tersebut diperoleh dari K, K plus 1 hingga N plus K+1, di mana kita mengambil K sama dengan 2. Sehingga diperoleh label sisi yang pertama yaitu F asen V1 sama V2 sama dengan mutlak FV1 sama min FV2 yaitu 9, FV2, V3 sama dengan mutlak FV2 FV3 yaitu 8, dan F aksen V3, V4 yaitu 7, F aksen V4, V5 sama dengan 6, F aksen V5, V6 sama dengan 4, F aksen V6, V7 sama dengan 3, F aksen V7, V8 sama dengan 2, dan F aksen V8, V1 sama dengan 5, di mana diperoleh himpunan F aksen U, V yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, di mana tidak ada sisi yang duplikat, sehingga graf C8 dapat dikatakan sebagai K graceful dengan K sama dengan 2. Baik, untuk yang ketiga yaitu pelabelan K graceful pada graf sebesar, yaitu pelabelan K graceful pada graf sebesar S5, N untuk setiap N bilangan asli, yaitu setiap N bilangan asli memiliki himpunan titik berindeks ganjil dan titik berindeks genap. Maka dari itu pembahasan mengenai pelabelan pada titik pada graf sebesar S5, N ini untuk pelabelannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, pelabelan pada graf sebesar S5, N di mana N adalah bilangan asli dengan titik berindeks ganjil. Yang kedua yaitu pelabelan pada graf sebesar S5, N di mana N adalah bilangan asli dengan titik berindeks genap. Pelabelan K graceful pada graf sebesar S5, N selalu memiliki graceful labeling dengan semua label simpul sebanyak K. Untuk K lebih dari sama dengan 0 dan pelabelan dimulai dari N sama dengan 1. Misalkan pada graf sebesar S5, N mempunyai himpunan titik dan himpunan sisi yaitu V S5, N sama dengan V0, V2, V0, V1, V2, V3 sampai V5, N. Kemudian S5, N yaitu V0, V1, V0, V2 sampai VP, VP plus 5 di mana 1 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 5 dikali N-1. Maka graf sebesar dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Gambarnya dapat dilihat pada gambar 3.3.1 pada graf sebesar S5, N. Dengan demikian, graf sebesar S5, N memiliki titik sebanyak 5N plus 1 di mana N dengan satu titik V0 yang menjadikan titik pusat dengan label yang tepat 0 dan berlaku untuk seterusnya. Misalnya yang pertama, graf sebesar S5, N di mana N sama dengan 1. Diberikan penotasian titik dari graf sebesar S5, 1 digambarkan pada gambar 3.3.2 yaitu penotasian graf sebesar S5, 1. Beri label untuk titik-titik dari graf sebesar 5,1 sehingga memenuhi fungsi satu-satu dari himpunan titik ke himpunan bilangan bulat tak negatif yaitu 0 sampai E sebagai berikut. Pelabelannya dapat dilihat pada gambar 3.3.3 yaitu pelabelan S5,1. Jika pelabelan tersebut dijadikan suatu bentuk fungsi, maka diperoleh V0 sama dengan 0, V1 sama dengan 5, V2 sama dengan 1, kemudian V3 sama dengan 4, V4 sama dengan 2, dan V5 sama dengan 3. Sebagai akibat, maka diperoleh V0, V1 sama dengan mutlak V1 dikurangi V0 sama dengan 5, kemudian V0, V2 sama dengan mutlak V2 dikurangi V0 sama dengan 1, kemudian V0, V3 sama dengan V3 dikurangi V0 sama dengan 4, kemudian V0, V4 sama dengan V4 dikurangi V0 sama dengan 2, kemudian V0, V5 sama dengan V5 dikurangi V0 sama dengan 3. Maka terdapat 5 simpul yaitu V0, V1, V2, V3, V4, V5 dan 5 sisi sehingga Q sama dengan 5. Kemudian himpunan labelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian label tertingginya adalah 5 sehingga K plus Q min 1 sama dengan 5, kemudian K plus Q maka K plus 4 sama dengan 5 karena tadi Q-nya itu 5, jadi 5 dibanding 1 sama dengan 4 sama kemudian disama dengankan 1 sehingga K sama dengan 1. Sehingga graf sebesar S5,1 ini disebut graf 1 graceful labeling karena semua label unik dari 1 hingga Q sama dengan 5. Berdasarkan pelabelan tersebut, jika dilihat dari indeks titik, maka dapat dibedakan antara indeks titik ganjil dan indeks titik genap dengan V0 sebagai titik pusat sebagai yang merupakan pola adalah pelabelan berikut. Yang pertama, untuk titik pusat yaitu V0, maka V0 sama dengan 0, kemudian titik dengan indeks ganjil, titik indeks ganjilnya yaitu V1, maka V1 sama dengan 5, sama dengan 5 kali 1 sama dengan 0, sama dengan Vn min 1 min 1 per 2. Karena N-nya sama dengan 1, maka
akan disubstitusikan ke 5 kali 1 sama dengan 1 min 1 per 2. Kemudian untuk V3, karena titik indeksnya ganjil, maka V3 ini masuk. Maka V3 sama dengan V3 sama dengan 4 sama dengan 5 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 5N min 3 min 1 per 2. Kemudian V5 juga masuk karena indeks titik ganjil, maka V5 sama dengan 3, maka 5 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 5 kali N dikurangi 5 kurangi 1 per 2. Jadi disimpulkan VI sama dengan 5N min I min 1 per 2, dengan I adalah titik indeksnya. Di mana indeksnya ini ganjil, maka I-nya ini titik-titik ganjil dari N sama dengan 1 dengan I sama dengan 1, 35 sampai 5N. Kemudian untuk titik indeks genap, yaitu V2, maka V2 sama dengan 1 sama dengan 2 per 2. Untuk V4 juga masuk karena ini berindeks genap, maka V4 sama dengan 2, yaitu 4 per 2. Jadi dapat disimpulkan VI sama dengan I per 2 dengan I titik genap indeks titik genapnya, yaitu dengan I sama dengan 2, 4 sampai 5N min 1. Kemudian untuk N2 sampai N5 itu menggunakan cara yang sama seperti N sama dengan 1. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pelabelan kas resepul pada graf kipas. Untuk pelabelan kas resepul pada graf kipas Fn dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pertama, pelabelan kas resepul pada graf kipas Fn dengan N adalah bilangan asli ganjil. Yang kedua, pelabelan kas resepul pada graf kipas Fn dengan N adalah bilangan asli genap. Untuk setiap bilangan bulat N lebih dari sama dengan 2, terdapat nilai K lebih dari sama dengan 1, sedemikian, sehingga graf kipas Fn memiliki pelabelan kas resepul. Untuk contohnya yaitu graf kipas Fn di mana N sama dengan 2. Cara menggambarkan graf kipas di mana N sama dengan 2 dengan pelabelan K sama dengan 1, sehingga satu grafik labeling pembuatannya di bawah ini, pembuktiannya di bawah ini. Sehingga dimisalkan bahwa K1 dengan bentuk grafnya seperti pada makalah dan P2-nya. Maka graf kipas F2 sama dengan K1 ditambah P2 adalah hasilnya seperti pada gambar di bawah, yaitu penotasian titik graf kipas F2. Pelabelan resepul untuk titik-titik dari graf kipas F2 sehingga memenuhi fungsi satu-satu dari himpunan titik V0, V1, V2 ke himpunan bilangan bulat tak negatif dari 0, 1, 2, 3 sebagai berikut. Gambarnya itu pelabelan kas resepul pada graf kipas F2. Jika pelabelan tersebut dijadikan suatu bentuk fungsi, maka diperoleh untuk Fp0 sama dengan 0, Fp1 sama dengan 1, dan Fp2 sama dengan 3. Sebagai akibat, maka dihitung label sisi diperoleh Fp0P1 sama dengan nilai mutlak Fp0 dikurangi Fp1 sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Fp0P2 sama dengan nilai mutlak Fp0 dikurangi Fp2 sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan 3. Fp1P2 sama dengan nilai mutlak Fp1 dikurangi Fp2 sehingga didapatkan nilai mutlak 1 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi ada tiga sisi, yaitu V0, V1, V0, V2, V1, dan V2, sehingga I-nya sama dengan 3. Himpunan label sisi 1, 2, 3, di mana tidak ada label sisi yang berulang, unik, dan lengkap. Ada tiga simpul, yaitu tadi V0, V1, V2, sehingga total labelnya itu 3 angka unik dari 01 sampai K plus I-1. Himpunan label simpul yaitu 013, yang didapat dari V0, V1, dan V2 semuanya memiliki nilai yang berbeda, sehingga label simbol tertingginya adalah 3, sehingga dapat dituliskan K plus I-1 sama dengan 3, K plus 2 karena nilainya sama dengan 3, jadi sama dengan 3, sehingga didapat nilai K-nya itu sama dengan 1. Karena semua label sisi adalah unik dari 1 sampai Q sama dengan 3, maka graf kipas F2 memenuhi definisi kas resepul labeling untuk K-nya sama dengan 1, sehingga dapat disebut satu resepul labeling. Berdasarkan pelabelan tersebut, jika dilihat dari indeks titik, maka dapat dibedakan antara indeks titik ganjil dan indeks titik genap dengan V0 sebagai titik busit. Untuk titik besarnya V0, maka Fv0 sama dengan 0. Untuk titik dengan indeks bilangan asli ganjil, V1, maka Fv1 sama dengan 1, sehingga dapat disimpulkan Fvi sama dengan I, di mana I sama dengan 1. Untuk titik dengan indeks bilangan genap, V2-nya, maka Fv2 sama dengan 3, sama dengan 2 kali 2 dikurangi 2 ditambah 1, menghasilkan 2N min I ditambah 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fvi-nya sama dengan 2N min I ditambah 1, di mana I-nya sama dengan 2.
Untuk cara yang sama yaitu graf kipas Fn di mana n sama dengan 3 sampai n sama dengan 5 menggunakan cara yang sama sehingga didapat K-nya itu sama dengan 1 disebut satu Graseful labeling. Kesimpulannya yaitu sehingga untuk keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk graf jalur dan graf siklus pola pelabelan cukup dapat diprediksi meskipun tetap harus memperhatikan antara aturan dasar Graseful yaitu bahwa selisih antara label-label simbol yang membentuk sisi harus saling berbeda. Sedangkan pada graf superstar dan graf kipas, pelabelan menjadi lebih rumit karena struktur grafnya lebih kompleks dan simetris. Diperlukan ketelitian agar semua sisi mendapatkan nilai label yang unik dan tidak terjadi pengulangan. Dari hasil analisis, bisa disimpulkan bahwa Graseful labeling adalah pendekatan pelabelan yang cukup fleksibel dan menarik untuk dikembangkan, terutama karena bisa diaplikasikan pada berbagai bentuk graf dengan jumlah simpul dan sisi yang berbeda. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lanjutan, misalnya pada graf-graf tak beraturan, graf lengkap, atau bahkan implementasinya dalam bidang teknologi jaringan dan pemrograman. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.